Di sini kelompok 1 akan menjelaskan pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan komponen kurikulum. Apa sih fungsi kurikulum itu? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Penyesuaian perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam suatu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksud untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Definisi kurikulum secara etiologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum yang berarti rencana pembelajaran. Kata kurikulum ini sendiri berasal dari kata kure yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dalam kamus Webster tahun 1857, secara gamblang, kurikulum ini diartikan sebagai rencana sejumlah mata pelajaran yang harus didiskusikan oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Ya, Bek. Apa sih komponen kurikulum itu? Komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah suatu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dengan berinteraksi salah satu lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan komponen kurikulum. Ada yang mengemukakan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakan hanya 4 komponen kurikulum. Untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai komponen kurikulum seperti berikut yang saya sampaikan. Yang pertama, Subandiah 1993 mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, adapun komponen media atau sarana dan prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Sementara dari Sumanto 1982 mengemukakan ada 4 komponen, yaitu objektif atau tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga interaksi belajar mengajar di sekolah, yang keempat yaitu penilaian. Dari 2 pendapat itu ada yang sedikit berbeda. Pendapat tersebut diikuti oleh Nasution 1988, Fadudin dan Kaya 1992, serta Nana Sujana 1991. Walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda, namun pada intinya yakni sama. Apa sih fungsi kurikulum itu? Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sangatlah banyak. Di antaranya yaitu fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan persekolahan. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama karena tiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan, maupun kebutuhan negara ini sendiri. Dengan demikian, di negara kita tidak sama dengan negara-negara lain. Untuk itu, maka kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan itu. Dan selainnya, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya, fungsi kurikulum yang lain yaitu fungsi keseimbangan sekolah. Pada tingkat atasnya harus mengetahui kurikulum yang dipergunakan pada tingkat bawahnya sehingga dapat menyesuaikan kurikulum yang diselenggarakan. Fungsi persiapan tenaga. Bila mana sekolah tertentu diberikan wewenang mempersiapkan tenaga guru bagi sekolah yang merupakan tenaga guru tidak baik mengenai isi, organisasi maupun cara mengajar. Fungsi kurikulum bagi sekolah. Kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Nah, yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut. Ya, yang selanjutnya, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Nah, bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi pengawas. Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan atau ukuran, dan menetapkan bagaimana yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan meningkatkan mutu pendidikan. Yaitu yang selanjutnya, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Yang terakhir, yaitu fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kualitas suatu produk dan kualitas pekerja yang nantinya akan dilancarkan bisnis suatu instansi atau perusahaan. Nah, itulah beberapa fungsi-fungsi kurikulum bagi sekolah, masyarakat, dan perusahaan. Jadi, jangan kita ketahui kurikulum itu untuk masyarakat juga ada, untuk perusahaan juga ada. Iya, yang terakhir, apa-apa saja sih perubahan kurikulum itu? Sedangkan yang terakhir itu adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum itu ada dua jenis, yaitu perubahan sebagian dan perubahan menyeluruh. Perubahan sebagian yaitu perubahan yang terjadi hanya pada komponen atau unsur tentu saja dari kurikulum kita sebut perubahan yang sebagian-sebagian. Perubahan dalam metode mengajar saja, perubahan dalam itu saja, atau perubahan dalam sistem penilaian saja adalah merupakan contoh dari perubahan sebagian. Dan perubahan sebagian ini dapat terjadi bahwa perubahan yang berlangsung pada komponen tertentu sama sekali tidak berpengaruh terhadap komponen yang lain. Sebagai contoh, penambahan satu atau lebih bidang studi dalam suatu kurikulum dapat saja terjadi tanpa membawa perubahan dalam cara metode mengajar atau sistem penilaian dalam kurikulum tersebut. Sedangkan perubahan menyeluruh di samping secara sebagian-sebagian, perubahan menyeluruh suatu kurikulum dapat saja terjadi secara menyeluruh. Artinya, keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan mana tergambar baik di dalam tujuan, isinya, organisasi, dan strategi dan dalam pelaksanaannya. Perubahan dari kurikulum 1985
menjadi kurikulum 1975 dan 1976 lebih merupakan perubahan kurikulum secara menyeluruh. Demikian pula kegiatan pengembangan kurikulum sekolah pembangunan mencerminkan pula usaha perubahan kurikulum yang bersifat menyeluruh. Nah, itulah perubahan-perubahan yang kalian tanya terakhir. Mungkin di sini cukup saja ya.